Oke, perkenalkan nama saya Andre. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan teh yang secara simpel ya. Dan teh mana sih yang lebih sehat untuk dikonsumsi ya daripada teh-teh lainnya. Nah, ini ada 4 tipe ya. Ada yang dari daun segar, udah kita beli misalnya di Tokopedia ya, toko online. Kita minta beli daun segar nih. Udah langsung dipetikkan sama orangnya, terus langsung dikirim hari itu. Kemudian ada yang dari daun kering, ada yang dari teh celup, ya, ada yang udah teh bubuk nih. Ada lagi sih satu lagi ya, teh kemasan. Oke, ini yang mana paling bagus nanti bisa kalian lihat. Oke, selanjutnya daun segar nih. Kalau dari daun segar, kita suruh penjualnya untuk memetikkan hari itu juga, petik hari itu juga. Kemudian langsung nih dicuci pakai air, udah langsung dikemas. Oke, prosesnya simpel banget ya. Tapi apa kelemahannya? Kelemahannya yaitu kandungan air di daun teh ini masih sangat banyak. Ketika kandungan air banyak, maka apa yang terjadi? Mikroorganismenya juga banyak nih guys. Ketika mikroorganismenya banyak, nah itu biasanya ada yang bisa kena sakit perut ya. Lain-lain macam-macam ya, tergantung dari yang pengkonsumsinya ya. Ketika mikroorganismenya banyak, pengaruhnya apa lagi? Ya, kadaluarsa. Tanggal kadaluarsanya makin menurun ya guys. Dikarenakan dia udah dari tehnya sendiri udah ada mikroorganisme. Dan ketika kita beli banyak nih, kita ambilnya dikit-dikit kan nggak langsung habis ah. Itu akan terpapar lagi oleh oksigen, mikroorganisme yang menyebabkan kadaluarsanya menurun. Oke. Tetapi manfaatnya apa sih langsung kalau beli daun segar ini? Nah, ini nih ada senyawa katekin, alkaloid, asam amino, protein, karbohidrat. Ini bukan alkaloid ya. Salah nulis. Tanin. Ya, ini biasanya tanin ini biasanya ditulis di kemasannya ya, di balik kemasannya. Biasanya kalau taninnya makin banyak itu makin bagus ya. Ini biasanya untuk antioksidan dan antimikroba ya. Biasanya juga katekin, flavonoid katekin juga sebagai antioksidan kan, biasanya kalau dicari dari teh itu antioksidannya ya. Kalau makin banyak tanin dia makin bagus antioksidannya. Nah, kemudian terus apa? Kita harus beli daun segar nih, kan mikroorganismenya banyak. Ya nggak apa-apa sih beli, tapi lebih baik belinya dikit-dikit aja. Takutnya kadaluarsa ya, terus banyak mikroorganisme juga karena kandungan air dalam teh ini masih banyak ya. Jadi nggak apa-apa beli dikit-dikit aja, nggak usah beli banyak-banyak, nanti makin banyak organismenya kalau disimpan terus ya. Oke, selanjutnya daun kering nih. Ini banyak ya yang dijual daun kering. Bagaimana sih prosesnya? Dari daun segar yang dipetik tadi, kemudian kan dicuci air lah ya, kemudian dilayukan. Nah, dilayukan ini gunanya apa sih? Untuk mengurangi kadar air dalam daun teh. Misalkan kadar airnya 73-80%, dihilangkan menjadi 60-65. Terus metodenya gimana sih? Jadi di sini ada uap panas ya atau anget ya. Jadi ada udara kering yang anget gitu dihembuskan ke sini selama 10-20 jam hingga kadar airnya berkurang seperti ini. Setelah dilayukan, masuk ke proses penggilingan. Nah, penggilingan ini tujuannya untuk merusak dinding sel. Kenapa sih dirusak? Nah, ini nih ya. Misalnya ini daun teh ya, maafkan gambar saya. Misalnya ini daun teh. Ketika dilakukan proses penggilingan, dinding sel dari teh itu akan rusak.
ketika dia rusak, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi ini guys? Iya, dia bolong ya. Misalkan ini bolong, ini teh dinding selnya bolong, masuk yang namanya oksigen yang menyebabkan adanya proses oksidasi. Ya biasanya proses oksidasi ini digunakan untuk pada saat waktu fermentasi. Jadi penggilingan kan membuat dia terjadi proses oksidasi karena kan dinding selnya rusak nih. Terus dibiarkan beberapa waktu ya, tergantung dari perusahaannya, industrinya. Oksidasi ini tujuannya untuk mempengaruhi rasa, aroma, dan warna. Gini nih guys, apakah teh hijau sama teh hitam sama nih prosesnya? Kalau teh hijau itu dia nggak difermentasi, udah langsung di penggilingan nih langsung dikeringkan. Kalau teh hitam habis penggilingan difermentasi dulu baru dikeringkan, jadi beda ya secara generalnya. Oke, ini bahas yang teh hitam aja ya. Kalau udah difermentasi, maka selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu dikeringkan suhunya mencapai 60 sampai 120 derajat. Ini tergantung dari industrinya, dia pakai metode oven atau dia dikeringkan pakai matahari ya, sinar matahari lah ya, panas matahari. Ini nih dua metode ini biasanya mengurangi kandungan senyawa antioksidan. Senyawa antioksidannya berkurang nih guys kalau misalnya pakai oven atau sinar matahari. Biasanya ada beberapa nih yang industri itu menggunakan freeze drying sama pakai microwave. Dua metode ini nih biasanya tidak merusak kandungan dari teh tersebut ya, tapi saya juga nggak tahu ya bagaimana industri melakukannya, atau pakai oven atau pakai langsung dibeberkan di sinar matahari aja dibiarkan ya, saya nggak tahu, kurang tahu ya. Kemudian habis dikeringkan itu dilakukan proses grading ini memilih-milih ya, dipilah-pilah yang untuk shape, size, ukurannya ini dipilih-pilih. Kemudian di proses grading ini juga dilakukan yang namanya kayak di blower ini tujuannya untuk menghilangkan debu-debu ya, debu-debu atau partikel kecil yang dari proses drying. Setelah itu udah dipisah-pisahkan, maka masuk ke proses packaging. Proses packagingnya ini harus benar-benar rapat ya, agar mencegah moisturnya terjaga ya, nggak ada yang moisture yang masuk. Kemudian untuk menjaga stabilitas dari cita rasa teh tersebut ya, jangan sampai bolong. Kalau bolong oksigennya masuk nih, ntar cita rasa asli dari tehnya rusak atau terkena oksigen itu ya. Oke, jadi daun kering ini secara kesimpulannya sih oke-oke aja ya dikonsumsi, karena dari prosesnya ini, dari step awal sampai packaging ini tidak ada yang berbahaya ya, cuma yang dryingnya ini aja, tapi nggak masalah ya kalau berkurang-kurang dikit ya senyawa antioksidannya. Kemudian yang selanjutnya nih yang ya banyak kontroversi ya, teh celup. Teh celup ini prosesnya sama seperti yang tadi, teh kering. Yang kering tadi, teh kering, prosesnya sama, mirip, tapi ada proses yang namanya milling. Jadi yang dari teh kering kan masih gede-gede nih, masih besar-besar tehnya, itu dikecilkan jadi partikel kecil-kecil ini.
Oke, ketika udah dikecilkan dari partikel-partikel ini, nah itu biasanya ditambahkan flavoring, ada perasa-perasa atau macam-macam ya, tergantung industrinya. Itu biasanya dimasukkan ke campuran yang hasil proses milling tadi. Setelah itu apa yang terjadi ini? Habis di blending kemudian dibungkus. Ini tehnya masuk ke sini, terus masuk ke filter paper. Filter paper ini dari kertas, tergantung industrinya dia pakai kertas atau apa. Kalau dia pakai filter paper, penyaring kertas seperti ini ya bentuknya yang biasanya kalian jumpai. Ini hati-hati nih guys, kan ini kertas nih. Terus untuk mengikat kertas ini agar rapat itu pakai apa? Biasanya dia itu pakai senyawa polipropilen yang sering digunakan di industri plastik. Oke, yang ini untuk mengikatnya agar rapat ya. Jadi ketika kalian mencelupkan teh kalian ke air hangat, ini takutnya keikutan di teh kalian ya, bahaya ya kalau mengkonsumsinya terus-terus. Kemudian tidak hanya dari ininya ya, talinya yang untuk mengikat, tapi juga dari apanya nih guys, ininya filter papernya sendiri. Yang ini kenapa bahaya loh? Filter paper kertas, kalau kertas dibuat dari apa sih? Dari misalnya pohon ya. Emang pohon diambil, diproses udah langsung putih? Enggak guys, dia enggak langsung putih. Ada proses dari pohon dia sampai kertas. Ini prosesnya gimana? Tiap industri berbeda, dan terkadang ada industri yang menggunakan pemutih biar kertasnya putih nih guys. Kan dari pohon enggak langsung putih ya, jadi biar menarik dia putih nih guys. Itu yang bahaya ya, kita nggak tahu industri membuatnya, prosesnya bagaimana, secara kimianya bagaimana. Jadi lebih baik kita nggak usah minum teh celup nih guys. Jangan minum teh celup, karena ya meskipun kita nggak tahu dia itu industrinya bagaimana, tapi ketika kita bisa meminimalkan resiko untuk memakan senyawa toksik, ya berarti caranya gimana mengatasinya. Ya udah, nggak usah minum teh celup ya, untuk resikonya, agar kita resiko memakan senyawa racunnya itu berkurang, jadi kita makin sehat. Oke, tapi ada beberapa doang yang untuk filter papernya ini atau untuk wadahnya ini aman. Ada beberapa sih, tapi aman ini, untuk menjadikannya aman ini butuh duit guys. Butuh duit, dan terkadang di pasaran itu murah-murah ya, murah-murah dan pakai yang filter paper ini. Itu bahaya nih guys, kita nggak tahu industrinya bagaimana. Jadi hindari aja, jangan minum teh celup. Saya juga udah nggak minum teh celup lagi. Oke, selanjutnya nih, ini udah selesai. Oh ya, kita bahas yang teh kemasan nih guys. Ini saya hapus dulu. Teh kemasan udah utuh segini sih. Teh kemasan misalnya yang teh bungkusnya gini lah ya. Oke, ini tahu sendiri lah teh apa ini. Saya nggak berani nyebut merek. Oke, nanti dimarahi orang. Oke, ini ada kandungannya. Ini nih guys, ini kan saya juga sering beli sih, sering beli untuk menyegarkan saja, tapi jangan terlalu banyak konsumsinya guys, dikarenakan itu kandungan tehnya itu di teh kemasan itu, kandungan tehnya itu kecil ya, jadi yang paling banyak itu perasanya. Terus ada yang lagi konten gulanya, misalnya yang enggak less sugar. Wah, itu
malah parah itu. Kalian makan perasa doang itu, tehnya cuma dikit doang ya. Jadi hindarilah, bukan hindari, nggak apa-apa sih minum, tapi jangan terlalu banyak. Ketika ketika kalian beranggapan teh kemasan itu sehat, kalian salah nih. Ya sehat, sehat tapi dikit aja, karena kandungan tehnya dikit. Kebanyakan itu teh kemasan itu perasanya yang kenceng. Oke. Jadi ketika kalian ingin meminumnya, ya kalian beranggapan ingin menyegarkan tenggorokan aja. Jangan beranggapan wah khasiatnya banyak nih, simple banget, langsung minum udah beres kan, langsung minum doang. Nah, lebih baik jangan minum yang ini ya, untuk kesehatan. Minum yang teh kering ataupun bubuk ya. Itu lebih aman untuk dikonsumsi. Untuk teh bubuk juga lebih aman sih, metode prosesnya juga sama, tapi yang terakhir kalinya dia itu lebih dikecilkan lagi ya, mirip seperti proses miling tapi dia lebih dikecilkan lagi supaya dia dapat larut di airnya itu lebih mudah ya. Teh bubuk kecil-kecil gitu partikelnya kan ya, dia makin cepat larutnya ya. Oke, gitu aja sih. Jadi kesimpulannya, jangan minum teh celup. Kemudian kalau kalian minum teh kemasan, ya untuk menyegarkan saja, jangan beranggapan teh kemasan itu sehat. Kalian salah ya, sehatnya dikit doang. Kalau kalian ingin mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya dari teh, maka kalian pilihlah teh kering, teh bubuk, dan teh yang dari daun segar. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ketika saya berbicara ataupun ada teori yang salah. Bisa ditulis di komen ya kalau misalkan ada yang salah. Oke, terima kasih. Like kalau suka dengan konten ini, dan subscribe ya. Kemudian kalau mau kasih saran juga bisa di komen. Oke.